teman-teman, jumpa lagi dalam video kali ini. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan proses mengunduh atau mencari dari data penelitian yang sesuai dengan tema kita. Nah, kali ini kita akan coba untuk mencari dan mengunduh data dengan yang berasal dari Mendeley. Nah, jadi dengan Mendeley ini memungkinkan kita untuk mengunduh dari data atau dataset dari penelitian yang sesuai tema kita, sehingga kita bisa menggunakan menganalisisnya gitu. Nah, pertama yang harus kita lakukan, kita harus memiliki software atau kita harus menginstal dulu aplikasi dari Mendeley seperti ini. Nah, ini pastikan teman-teman sudah memiliki. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya adalah kita menuju ke dalam website dari Mendeley. Nah, website dari Mendeley yang mana digunakan dia memiliki data-data yang banyak, memiliki data repositori dari data penelitian yang berasal dari peneliti-peneliti yang terjaring dalam publisher-publisher yang terindeks atau yang bekerja sama dengan Mendeley ini. Mulai misalnya Science Direct, kemudian Mendeley itu sendiri, dan banyak ya, intinya ada jutaan dari data yang bisa kita unduh dari kegiatan ini. Nah, lalu kita menuju ke dalam alamat ini, URL ini, yaitu data.mendeley.com. Nah, jadi mekanismenya data.mendeley.com ini memungkinkan para peneliti itu melakukan proses mengunduh, mencari dan mengunduh data sesuai dengan tema yang diinginkan, dan juga berbagi data. Jadi misalnya kita sebagai peneliti memiliki data yang mungkin berguna untuk peneliti yang lain, kita sharingkan. Nah, ini juga ada fasilitas yang disediakan oleh data mendeley.com ini, yaitu dengan create dataset. Namun saat ini yang akan kita praktekkan dalam video ini adalah bagaimana kita bisa mengunduh ya, mengambil dari data yang ada dalam repositorinya Mendeley tadi. Oke, yang pertama, maka kita langsung saja menuju ke bawah. Nah, di sini ada pilihan Find Research Data. Nah, untuk bisa diketahui bahwa untuk kita bisa melakukan ini, melakukan find ataupun unduh, itu tidak harus kita memiliki akun di dalam Mendeley gitu ya, tidak harus masuk ke dalam, tidak harus login gitu ya kan, ini ada fasilitas sign in. Nah, setelah itu di sini ada find research. Nah, maka di sini disajikan search sekitar 26,9 juta ya, ada 26,9 juta dataset yang bisa kita cari sesuai dengan topik tersebut. Nah, untuk mencari find research data ini, kata kuncinya sebenarnya sama dengan ketika kita mencari dokumen atau kita mencari topik dalam pencarian artikel gitu ya. Jadi semakin valid atau semakin tepat kata kunci, itu akan semakin menentukan ketepatan hasilnya gitu ya, per karakter ya, membacanya per karakter. Oke, misal saya coba akan mempraktekkan, kita ingin mencari data dari COVID-19 di Indonesia. Nah, misalnya kita mencari data COVID-19 di Indonesia. Oke, maka kita melakukan proses pencarian di sini. Misalnya anggap saja ini ya, yang sudah pernah saya coba, COVID-19 data Indonesia, kemudian klik search. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini ada sekitar 7.380 sekian gitu ya, dari hasil pencarian berdasarkan kata kunci ini tadi. Nah, sekali lagi, kata kunci ini adalah membaca per karakter. Artinya kalau sebanyak sekian ini tidak harus data itu adalah data Indonesia. Jadi misalnya data tersebut mengandung kata COVID-19, maka dia akan terjaring juga. Nah, itu untuk ini adalah keseluruhan yang dihasilkan tanpa kita memfilter.
Nah, di sebelah kiri ini disediakan filter. Jadi filter yang pertama berdasarkan tipe data, data types, kemudian source type, jadi sumbernya, kemudian source dari publishernya, publisher dan jurnalnya. Oke, yang pertama misalnya kita ingin melakukan proses filter terhadap data types. Data types misalnya yang kita butuhkan hanya kita batasi sampai pada dataset dan tabular data, maka kita klik dataset dan tabular data. Nah, yang lainnya berarti tidak kita tampilkan gitu ya. Selanjutnya untuk source type ini hanya bisa memilih salah satu saja, entah itu data repository atau artikel repository. Kalau data repository itu dihasilkan dari publikasi data, karena publikasi itu tidak hanya artikel ya, tapi juga data. Jadi publikasi data saja yang masuk dalam repository itu yang akan ditampilkan, atau menampilkan yang artikel. Jadi hasil dari publikasi artikel itu kan ada datanya. Nah, itu yang ditampilkan adalah itu saja, data dari artikel. Oke, misalnya saya pilih data repository. Nah, maka dia akan memfilter source type-nya itu dari data repository saja. Kemudian source-nya misalnya kita filter, saya mengambil dari data Mendeley saja, berarti saya klik data Mendeley saja. Nah, maka di sini berdasarkan kriteria ini, maka menghasilkan sebanyak 34.332 result. Jadi hasilnya sekian. Nah, kemudian kita akan cari detailnya. Misalnya ini sebagai contoh ya, anggap saja saya ketemu dengan data ini misalnya ya. Anggap saja ini adalah data yang mungkin saya butuhkan. Nah, ini masih mungkin karena kita harus melihat dulu detailnya. Nah, di sini disajikan ada judulnya, kemudian kontributornya juga disampaikan, kemudian tanggalnya, jadi tanggalnya dan tahunnya, kemudian source-nya, dan di sini adalah kata kunci. Nah, kata kunci itu yang sesuai dengan kata kunci yang sudah kita ketikkan, apakah di dokumen itu ada. Nah, inilah kata kunci yang terdapat dalam dokumen. Setelah itu data type-nya tabular, dataset, dan dokumen. Tadi yang dipilih adalah tabular dan dataset ya. Tapi yang disediakan adalah tabular, dataset, dan dokumen. Karena yang kita cari adalah yang tadi kita kriterianya itu berdasarkan tabular dan dataset, maka nanti yang tampil itu adalah tabular, data, dan dataset saja. Nah, setelah itu di sini ada export. Nah, export ini berguna ketika kita selesai melakukan pengunduhan dan kita ingin mensitasi. Jadi data itu kan kalau kita menggunakan data kan kita wajib mensitasi. Nah, untuk mensitasi ini sudah disediakan fasilitas metadata yang bisa kita langsung import nanti ke dalam Mendeley. Tapi langkah terakhir saja dulu karena kita belum tahu apakah data tersebut ini ternyata memang sesuai dengan yang kita harapkan. Maka kita untuk tahu itu kita harus mendetailkan dulu dengan cara klik di sini. Nah, lalu di sini akan menjelaskan deskripsi lebih lengkap lagi, kontributornya, date-nya tadi, dan deskripsinya secara lengkap. Nah, ini setelah ini kita baca, misalnya anggap saja ya memang sesuai ya. Setelah itu kita cek detailnya. Oh, ternyata datasetnya ada 2 gitu ya. Nah, dari 2 dataset ini kita ingin detail lagi, harus kita cek detailnya seperti apa. Kita bisa klik more detail. Nah, setelah itu, klik more detail, nah ini kita bisa melakukan proses pengunduhan dari file dari source yang sudah kita cari tadi. Nah, ini kalau kita ingin mengunduh semuanya, kita menggunakan download all. Tapi kalau kita hanya membutuhkan sebagian, misalnya 1 file atau 2 file, intinya yang sebagian, maka kita unduh sesuai dengan file fasilitas yang disediakan di tiap file. Klik di sini. Oke, anggap saja yang kita butuhkan adalah 1 file saja, misalnya
di sini ada tipe Excel, XLS, ada tipe dokumen. Misalnya yang saya butuhkan adalah dataset yang bertipe Excel. Jadi saya tinggal klik di sini, kemudian klik download. Nah, ini proses download. Nah, ini kan. Nah, ini proses download. Nah, kalau sudah, berarti kan data ini pasti akan kita gunakan ya. Nah, maka langkah kedua, untuk kita bisa mensitasi, maka kita melakukan proses back untuk mengambil file RIS tadi. Nah, ini kan, tadi file RIS-nya tadi, dari judul ini kita klik, untuk file ini boleh mengambil dengan format BibTeX ataupun dataset ya. Jadi karena saya terbiasa menggunakan RIS, maka saya klik RIS. Oke, setelah itu kita tunggu hasilnya, hasil pengunduhan. Nah, ini kan sudah ya, sudah selesai untuk file pengunduhan filenya. Kita sudah memiliki datasetnya dan memiliki file metadatanya. Oke, langkah berikutnya kita masuk ke Mendeley. Jadi kita masuk ke file Mendeley, ke aplikasi Mendeley. Kemudian buatlah satu folder misalnya ya. Saya buat dalam folder ini. Nah, di dalam folder ini saya ingin menyimpan source dan metadata tadi. Nah, maka langkah berikutnya adalah klik add. Setelah itu yang pertama kita harus meletakkan metadata dulu. Nah, meletakkan metadata berarti harus menyimpan open file RIS tadi. File RIS seperti ini kan. Ini file RIS yang sudah kita download tadi. Kalau sudah open, nah maka di sini sudah ada hasil dari metadata tersebut. Jadi ini kita pastikan dulu. Kita pastikan apakah benar, mana yang kurang gitu ya, karena metadata itu tidak selalu benar ya. Jadi kita pastikan dulu apakah benar, kita cocokkan. Misalnya ini tadi kan Haidar Ali, Atina Husnain, Ani Fuad, ini kita harus lengkapi dulu misalnya ya, kita lengkapi di sini, kemudian kita pastikan ya. Kalau sudah, anggap saja sudah ya, itu. Setelah itu tipenya generik ya, betul, generik. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita meletakkan filenya. Nah, filenya tadi kita letakkan di sini. Jadi dari detail ini kita ke bawah, masuk ke add file, lalu klik add. Kemudian kita cari untuk file tadi, dataset RSV JT Indonesia, kemudian double klik atau open. Nah, maka sudah lengkap. Jadi antara metadata dengan filenya, baru kita bisa menggunakannya dengan cara langsung aja double klik, maka akan menuju ke file Excel yang source-nya tadi. Nah, sehingga ini hasilnya. Saya coba lagi ya. Oke. Nah, ini adalah hasil dari pengunduhan dataset dari COVID-19 sesuai dengan tema yang saya pilih tadi. Nah, seperti ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi sekali lagi sesuai dengan kebutuhan ya. Ya, mudah-mudahan dari yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Intinya kita mengunduh melalui Mendeley, kemudian source-nya itu kita simpan, metadatanya kita simpan, dan source-nya juga kita simpan di dalam Mendeley. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.